Halo, dengan Bang Safi di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini gua bakal bawain alur cerita dari film yang terinspirasi dari kisah nyata. Peristiwa ini terjadi 2014 silam, yang berjudul Mother 2020. Film ini menceritakan tentang seorang ibu yang memiliki kelakuan sangat buruk. Dia juga sudah bercerai dengan suaminya. Dia selalu menggoda lelaki yang dekat dengannya. Dia juga memiliki anak laki-laki yang tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari ibunya. Anak laki-laki ini menjadi anak pendiam dan murung. Tetapi anak ini sangat menyayangi ibunya dan melakukan apapun yang disuruh ibunya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Suhei dan ibunya bernama Misumi. Si anak bolos dari sekolah dan sang ibu juga bolos dari pekerjaannya. Mereka malah pergi berenang. Singkat cerita, mereka pergi ke rumah kakek dan neneknya. Anjing, kalau kayak gini gua keinget formasi film Jepang yang berisi kakek legend. Tahu kan kalian kakek legend? Oke, next. Misumi bermaksud untuk meminjam uang dari neneknya. Karena Misumi berkelakuan buruk, sudah jadi beban keluarga, dia tidak mendapatkan pinjaman. Lalu Misumi berjudi sambil mengajak Suhei. Lalu Misumi mencoba mendekati lelaki yang ada di belakangnya. Secara singkat, laki-laki ini dibawa pulang. Dia bernama Ryo. Di sini diperlihatkan, Misumi menitipkan Suhei kepada lelaki bernama Ujita. Dia adalah seorang pejabat kota, dan dia sedikit tertarik dengan kecantikan Misumi. Karena Misumi dan Ryo akan berlibur keluar kota selama beberapa hari. Saat Suhei di rumah, Ujita membawakan beberapa bahan makanan untuk Suhei. Di sini, gas di rumahnya Suhei sudah habis. Saat makan malam, Suhei makan mie garingan. Lalu tiba-tiba ibunya menelpon dan malah meminta anaknya untuk mengirimkan uang. Dan berkata, kalau tidak bisa mengirim, aku tidak bisa pulang. Padahal, Misumi sedang berpesta dan bersenang-senang. Bangsat emang. Di sini Suhei pergi ke ATM dan mentransfer sejumlah uang untuk ibunya. Saat Suhei berada di rumah dan main game, tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Iki paling token listrik entek. Lalu 6 hari kemudian Misumi dan Ryo pulang. Suhei bercerita bahwa Ujita tidak mengajak ke rumahnya karena dia bukan anaknya. Hal itu membuat Misumi marah. Lalu Misumi, Ryo, dan Suhei melakukan pertemuan dengan Ujita di sebuah restoran. Di sini Misumi dan Ryo menjebak Ujita dengan kebohongan jikalau dirinya telah melecehkan Suhei. Di sini Suhei mengikuti arahan ibunya dan akan melaporkan Ujita ke kantornya. Saat di rumahnya Ujita, Misumi dan Ryo mencoba memerasnya. Lalu karena Ujita begitu lama mengambil uang, Ryo naik ke atas untuk menyusul Ujita dan glubak-glubuk. Ryo tak sengaja menusuk Ujita. Di sini Ryo dan Misumi shock. Mereka memutuskan untuk pergi keluar kota untuk menghindari dari kejaran polisi. Mereka hidup seadanya dan makan makanan sisa dari tempat Ryo bekerja. Singkat cerita, Misumi menelpon neneknya, dan neneknya memberitahu bahwa Ujita mencarimu dan tidak bisa menghubungimu. Misumi langsung pulang karena dirinya bukan buronan polisi lagi, dan Ujita tidak melaporkan mereka ke polisi. Di sini diperlihatkan Ryo sedang mencuri uang. Aku gak tahu ini rumah siapa yang dia curi. Saat Ryo keluar, Misumi dan Suhei sedang menunggu di pinggir jalan. Akhirnya mereka kabur. Iki keluarga apa sih bangsat? 10 hari kemudian keluarga ini menginap di hotel. Saat malam hari, Misumi, Suhei, dan Ryo tidur bertiga. Kemudian Suhei keluar karena ibunya akan melakukan proses bercocok tanam dan keesokan paginya, Misumi dan Suhei akan keluar dari hotel. Mereka bertemu dengan penjaga hotel. Namanya adalah Akagawa. Ternyata dia adalah anak dari pemilik hotel ini. Di sini Misumi beraksi lagi dan menggoda Akagawa dan bilang kalau kau bisa mengintip kamarku kalau mau. Oke, lanjut. Suhei bertemu dengan lelaki. Dia adalah ayahnya Suhei. Suhei meminta beberapa uang. Ternyata ibunya yang menyuruh untuk melakukan semua ini. Singkat cerita, Suhei mengunjungi bibinya dan mengatakan, ibuku ingin meminjam uang darimu. Si bibi berkata, dia harus membayar utangnya sebelum pinjam lagi. Dan Suhei menemui ibunya tanpa mendapatkan uang. Tiba-tiba bibinya datang dari belakang
dan menampar Misumi karena kelakuan buruknya. Dia melemparkan uang ke arah Misumi dan berkata, "Jangan pernah menemuiku lagi." Di sini Misumi mengambil uang dan sedikit pusing. Ia pun berkata, "Suhei, mungkin aku meteng meh." Anjing. Saat sampai di hotel, Misumi memasuki kamarnya dan Suhei menemui penjaga hotel yang tadi pagi bertemu dengannya. Penjaga hotel ini memberikan sejumlah buku bacaan. Di lain lokasi, Misumi dan Ryo sedang berbicara dengan baik dan sopan. Kalimatnya adalah, "Nyape kudu abor si cuk." Tiba-tiba Suhei datang dan mencoba melindungi ibunya. Ryo memutuskan untuk meninggalkan mereka. Saat semuanya sepi, tiba-tiba penjaga hotel tadi masuk menemui Misumi. Dan Suhei disuruh ibunya untuk membeli bir. Dan bangsatnya, Misumi dan penjaga tadi bercocok tanam. Ngentot emang. Singkat cerita, kondisi keuangan Misumi dan Suhei sangat buruk. Misumi menyuruh Suhei untuk meminjam uang dari neneknya. Saat Suhei bertemu dengan neneknya, dia ditolak mentah-mentah dan tak percaya dengannya. Lagi dan lagi, Suhei menemui ibunya yang sudah menunggunya di pinggir jalan. Sebenarnya Misumi sayang kepada Suhei. Terlihat di sini dia memeluk Suhei dengan begitu erat. 5 tahun kemudian diperlihatkan, Suhei sudah tumbuh besar dan memiliki adik perempuan bernama Fuyuka. Saat Misumi, Suhei, dan Fuyuka tidur di pinggir jalan, ada seorang wanita yang menghampirinya. Dia adalah orang yang membantu kegiatan sosial. Dia membawa Misumi ke rumah sakit dan memberikan tempat penampungan sosial. Dan Suhei bisa sekolah lagi secara gratis. Saat malam hari, Suhei dan Fuyuka yang sedang di rumah mendengar pintunya ada yang mengetuk. Ternyata itu adalah Ryo. Ryo adalah ayah bangsat. Bisa-bisanya dia pulang tanpa ada rasa malu sedikit pun. Dan langsung menyuruh Suhei untuk memberikan makanan. Tidak lama setelah itu Misumi bertemu dengan Ryo, dan Misumi marah besar padanya. Entah apa yang terjadi, mereka semua menerima lagi keberadaan Ryo dan mereka bersama lagi. Hari pun berlalu. Di sini diperlihatkan Suhei dan Fuyuka makan bersama dengan wanita yang menolongnya kemarin. Dia bernama Anya. Dia adalah seseorang yang kurang lebih mirip dengan Suhei. Dulu tinggal di sebuah panti asuhan dan memberikan pilihan untuk tinggal jauh dari ibunya, karena hidup ini kau yang memilih. Saat Suhei di rumah, Misumi emak si bangsat akan pergi mencari pekerjaan dan menyuruh Suhei berhenti sekolah untuk menjaga Fuyuka mulai dari sekarang. Waktu terus berjalan. Tiba-tiba Anya datang dan memberikan sejumlah buku bacaan untuk Suhei dan Fuyuka. Tiba-tiba Misumi pulang dan marah karena tidak menyukai Anya, karena telah memberikan pengaruh buruk untuk Suhei dan Fuyuka. Iki wong tuwek koyo opo sih goblok. Di sini diperlihatkan keluarga ini akan pergi dari tempat penampungan karena Ryo terlilit hutang dan mereka semua dalam bahaya. Di sini Ryo memutuskan untuk meninggalkan mereka lagi. Jikalau terus bersama, keberadaan Misumi, Suhei, dan Fuyuka akan bahaya. Rentenir terus mencarinya dan akan membunuh semua keluarga yang dia punya. Yo, mergane utangnya Ryo wis oke jancuk kira kuat bayar. 6 bulan kemudian Suhei mendapatkan pekerjaan dan memiliki bos yang cukup baik. Di sini diperlihatkan Suhei tengah mencuri sebuah iPad. Dia ketahuan bosnya dan Suhei dibawa di hadapan ibunya. Dan bos ini memisuhi Misumi. Sebenarnya Suhei mencuri karena permintaan ibunya yang gak tahu diri, karena selalu butuh uang untuk berjudi. Setelah kejadian itu, bosnya sedikit iba pada keluarga mereka dan memberikan pekerjaan untuk Misumi. Saat Misumi bekerja, dia mendapatkan pesan dari Ryo bahwa dirinya dalam bahaya. Karena Misumi banyak pikiran, dia ngunduh dulu di luar ruangan. Tiba-tiba bosnya datang. Misumi pun masuk ke ruangan dan kebiasaan Misumi terulang lagi. Dia menggoda bosnya dan bangsatnya. Mereka bercocok tanam. Setelah selesai, bosnya ini pergi lagi. Misumi menelpon Suhei untuk mencari uang di sebuah brankas di kantornya untuk melunasi hutang Ryo. Jika tidak, Ryo akan dibunuh. Dan tibalah waktu di mana Suhei diberikan kunci brankas oleh ibunya, dan Suhei mencari uang di brankasnya. Di sini diperlihatkan mereka kabur dan mulai hidup di jalanan lagi. Saat Suhei, Fuyuka, dan Misumi di jalan, entah tujuannya kemana, Misumi butuh uang, dan uang yang paling cepat didapatkan adalah di rumah kakek dan neneknya. Misumi menyuruh Suhei untuk membunuh kakek dan neneknya. Singkat cerita, mereka sudah dekat di rumah kakek dan neneknya.
si ibu bangsat bilang, "Kita sudah pergi sejauh ini, terlambat untuk mundur." Dan di sini Suhei langsung berkunjung. Tapi karena Suhei sudah gede, kakek dan neneknya sedikit lupa. Suhei di sana dijamu dengan baik. Saat nenek pergi ke dapur, Suhei menyusulnya dari belakang dan melancarkan aksinya. Si kakek yang mendengar teriakan langsung menyusul mereka. Kini mereka berdua dihabisi oleh Suhei. Dengan bekas darah di bajunya, Suhei menemui ibunya dan membawakan sejumlah uang. Setelah 5 bulan, Suhei dan Mizumo ditangkap oleh polisi. Saat Suhei dikuncing oleh Anya, dia mengatakan dirinya lah yang membunuh kakek serta neneknya, dan tidak ada siapapun yang mempengaruhinya, karena rasa sayang terhadap ibunya sangat besar. Mizumi dihukum 2 tahun 6 bulan, masa penangguhan 3 tahun, dan Suhei 12 tahun penjara. Keduanya tidak melakukan banding sama sekali, dan tamat. Pesan dari film ini, surga itu berada di telapak kaki ibu. Tapi lah mbok nih goblok, awakmu repot jancuk. Hah. Oke lah, itulah alur cerita film yang gua bawain. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga. Dan thank you.